warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, namaku Muhammad Adriansyah dengan NIM AKIA 142221116. Di sini saya akan membawakan materi tentang pentingnya mengikuti kuliah kerja nyata di wilayah terpencil di luar Pulau Jawa. Sebelumnya, kuliah kerja nyata atau KKN merupakan salah satu program akademik yang mengharuskan mahasiswa turun langsung ke masyarakat untuk menerapkan ilmu yang telah mereka pelajari selama masa perkuliahan. Namun, sebagian besar mahasiswa lebih memilih untuk melaksanakan KKN di daerah yang lebih berkembang serta dekat dengan tempat tinggal mereka. Padahal, mengikuti KKN di wilayah terpencil di luar Pulau Jawa memiliki banyak manfaat, baik bagi mahasiswa sendiri ataupun bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, dalam presentasi ini saya akan membahas mengapa pentingnya mengikuti KKN di daerah terpencil dan bagaimana pengalaman ini dapat memberikan dampak positif bagi mahasiswa serta masyarakat yang mereka layani. Nah, yang pertama, kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Wilayah terpencil di Pulau Jawa masih menghadapi berbagai permasalahan seperti akses pendidikan yang terbatas, kurangnya fasilitas kesehatan, dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Kehadiran mahasiswa melalui program KKN ini dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah. Seperti yang pertama di bidang pendidikan. Jadi mahasiswa dapat membantu memberikan bimbingan belajar, mengajar di sekolah yang kekurangan guru atau mengadakan pelatihan literasi digital bagi anak-anak dan masyarakat sekitar. Lalu di bidang kesehatan, mahasiswa yang berasal dari Fakultas Kesehatan dapat mengedukasi masyarakat tentang pola hidup sehat, pentingnya sanitasi, serta melakukan pemeriksaan kesehatan dasar. Untuk di bidang ekonomi, mahasiswa dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan usaha kecil, seperti memberikan pelatihan digital marketing bagi UMKM atau membantu memasarkan produk lokal agar lebih dikenal luas. Next. Nah, lalu selanjutnya ada meningkatkan empati dan kesadaran sosial. Salah satu manfaat terbesar dalam mengikuti KKN ini di daerah terpencil ini adalah meningkatnya empati dan kesadaran sosial mahasiswa terhadap kondisi masyarakat yang kurang beruntung. Seperti di kota besar, banyak fasilitas yang tersedia dengan mudah seperti internet cepat, transportasi yang memadai, serta pusat perbelanjaan. Namun di daerah terpencil, akses terhadap air bersih saja masih menjadi tantangan yang cukup besar. Lalu yang kedua, mahasiswa akan belajar bagaimana masyarakat di daerah terpencil bertahan dengan keterbatasan yang ada seperti sekolah tanpa listrik atau puskesmas yang hanya memiliki satu tenaga medis. Selanjutnya, melalui interaksi langsung, mahasiswa akan memahami kesenjangan pembangunan yang masih terjadi di Indonesia dan akan merasakan bagaimana sulitnya hidup dalam kondisi terbatas. Next. Lalu yang ketiga ada mengembangkan soft skill dan leadership. Dengan mengikuti KKN di daerah terpencil dapat melatih mahasiswa dalam berbagai keterampilan penting, seperti salah satunya kemampuan beradaptasi. Jadi mahasiswa ini harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang serba terbatas, mulai dari makanan, fasilitas, hingga bahasa daerah yang mungkin berbeda. Selanjutnya ada kerjasama tim. KKN ini mengajarkan mahasiswa untuk bekerja sama dalam kelompok dengan berbagai latar belakang yang berbeda, menyelesaikan konflik, dan membangun strategi agar program kerja mereka berhasil. Lalu yang ketiga ada kreativitas dan problem solving. Karena keterbatasan sumber daya di daerah terpencil, mahasiswa harus berpikir dengan kreatif dalam menyelesaikan masalah, seperti mengadakan pembelajaran dengan media sederhana atau membuat program kerja yang dapat diterapkan dengan bahan yang ada di sekitar. Selanjutnya, melatih kepemimpinan. Mahasiswa yang menjalankan KKN seringkali harus menjadi penggerak di dalam masyarakat itu, seperti memimpin diskusi atau mengkoordinasikan kegiatan bersama warga dan perangkat desa. Keterampilan-keterampilan ini sangat penting dalam dunia kerja, di mana perusahaan mencari individu yang memiliki kemampuan interpersonal yang baik dan dapat bekerja dalam berbagai kondisi. Next. Baik, selanjutnya ada meningkatkan daya saing di dunia kerja.
Di era kompetitif saat ini, lulusan perguruan tinggi itu tidak hanya dinilai berdasarkan nilai akademik, tetapi juga berdasarkan pengalaman keterampilan di lapangan. KKN di daerah terpencil menunjukkan bahwa mahasiswa ini mampu bekerja dalam lingkungan yang penuh tantangan. Hal ini dapat menjadi nilai tambah bagi perusahaan yang mencari individu dengan daya juang yang tinggi. Lalu yang kedua, banyak perusahaan atau lembaga sosial yang mencari individu yang memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat. Pengalaman KKN di daerah terpencil ini bisa menjadi aset bagi mahasiswa yang ingin bekerja di sektor pemerintahan atau perusahaan dengan program corporate social responsibility. Lalu yang ketiga, mahasiswa akan menghadapi tantangan dalam KKN cenderung lebih siap menghadapi tekanan dunia kerja, yang dimana mereka sudah terbiasa dengan kondisi di mana mereka harus menyelesaikan masalah dengan sumber daya yang terbatas. Dengan demikian, mengikuti KKN di daerah terpencil bukan hanya memberikan pengalaman sosial, tetapi juga meningkatkan prospek karir ke mahasiswa di masa depan. Baik, next. Lalu yang terakhir, membantu pemerataan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu tantangan terbesar di Indonesia adalah ketimpangan pendidikan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Banyak sekolah daerah terpencil yang kekurangan tenaga pendidik dan fasilitas yang memadai. Mahasiswa yang mengikuti KKN dapat membantu mengisi kekurangan guru di sekolah-sekolah desa dan memberikan motivasi kepada anak-anak agar mereka tetap bersekolah. Selain itu, mahasiswa dapat mengadakan kegiatan edukatif seperti seminar, pelatihan keterampilan, atau penyuluhan bagi masyarakat agar mereka memiliki pengetahuan yang lebih luas dalam berbagai bidang. Dan selanjutnya, melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, mahasiswa tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga menanamkan perubahan sosial yang dapat berdampak jangka panjang. Dengan berpartisipasi dalam KKN di daerah terpencil, mahasiswa turut berkontribusi dalam menciptakan generasi yang lebih cerdas dan berdaya. Baik, kesimpulannya, KKN di daerah terpencil ini di luar Pulau Jawa bukan hanya tentang memenuhi kewajiban akademik, tetapi juga sebuah pengalaman yang dapat mengubah cara pandang mahasiswa terhadap kehidupan dan tantangan sosial yang ada di Indonesia. Melalui KKN, mahasiswa dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah, meningkatkan empati dan kesadaran sosial terhadap kondisi masyarakat, mengembangkan keterampilan lunak seperti kepemimpinan, problem solving, dan kerjasama tim, dapat meningkatkan daya saing mereka di dunia kerja, dan dapat membantu pemerataan pendidikan, pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, mengikuti KKN di daerah terpencil ini seharusnya tidak hanya dianggap sebagai kewajiban, tetapi juga kesempatan berharga untuk belajar, bertumbuh, dan memberikan dampak positif bagi Indonesia. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.